Pada video kali ini kita akan membahas terkait penerapan pengumpulan tugas dalam bentuk kelompok. Sebelumnya saya coba login terlebih dahulu di Elena. Kemudian mungkin sebagai contoh saya akan masuk terlebih dahulu ke course yang saya miliki. Sebagai contoh di sini ada DevOps 2023-2 ya, semester tahun lalu. Ketika sudah masuk di dalam course, kita bisa lihat sebelah kanan ada user ya, kita klik bagian tanda panah drop down. Nanti di sana ada groups. Kita klik group. Nah, di grup tersebut adalah kelompok-kelompok yang sudah terbuat. Pada kelas ini terdapat kelompok DevOps 303 dengan 29 peserta. Kemudian ada 304 dengan 29 juga pesertanya. Oke, kemudian di sini adalah kelompok besar yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk assignment dalam bentuk grup. Namun perlu diingat, ketika kita set dengan mode pengumpulan dalam bentuk grup, nanti yang akan dibaca untuk pemisah adalah groupings ini. Nah, jadi semisal kalau kita tidak menerapkan grouping, artinya peserta 303 ini dengan total 29 peserta, ketika kita menghidupkan pengumpulan dalam bentuk grup, berarti salah satu di antara kelompok 303 ini mengumpulkan, berarti seluruhnya dianggap mendapatkan dokumen yang sama karena kelompok. Nah, kita butuh memfilter lebih spesifik. Nah, untuk itu kita perlu masuk dulu ke grouping. Jadi kita klik tanda drop down seperti ini, pilih grouping. Nah, pada grouping ini kita buat semisal buat baru saja boleh. Nah, kita create grouping, misalkan contoh di sini tugas kelompok kecil, semisal seperti itu. Boleh diberikan ID ya, ini sifatnya tidak mandatori, semisal 1 2 3 ya, atau 21 misalkan contoh. Nah, misal pertemuan 1 sampai 8, misalkan seperti itu kelompok. Oke, kita simpan. Nah, tugas kelompok kecil, nah ini kita ambil sampel, misalkan nanti kita akan bikin kelompok-kelompok semisal 3 orang dalam satu kelompok gitu. Nanti 3 orang tersebut akan kita berikan tugas, yang tugas itu kita set dengan model grup gitu ya. Nah, untuk di awal kita bikin wadah grouping terlebih dahulu ya. Kemudian kita kembali ke grup. Nanti di sini kita bisa create atau mau auto group boleh, atau mau import group boleh. Ceritanya grup untuk wadah kecilnya. Nah, ini nanti reguler 1 2 sampai 9 nanti berisi 3 orang seperti itu ya. Nah, nanti setelah itu sudah kebuat ya, ini sifatnya bisa self grouping ya. Jadi nanti mahasiswa bisa kita arahkan untuk masuk ke dalam grup 1 sampai 9 ini, dengan maksimal pun bisa kita atur ya, satu kelompok 3 orang. Nanti setelah itu kita butuh grouping ini untuk memfilter kelompok yang dapat mengassignment tugas. Nah, nanti kita masuk ke kelompok kecil, kita klik tanda show group in grouping. Nah, ini. Nah, misalkan yang mau kita masukkan dari 1 sampai 9 kita add. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, kita klik back to grouping. Oke, jadi kita akan lihat ini ya, tugas kelompok kecil untuk grup reguler 1 sampai 9. Nah, ini sudah selesai untuk persiapan grouping.
Lanjut, kita akan implementasi pada tugas. Oke, kita kembali ke depan. Semisal saya akan buat tugas, gitu. Tugasnya, atau sebenarnya kita juga bisa melakukan edit pada tugas yang sudah ada. Tapi kita ambil contoh tugas baru ya. Di sini kita enablekan dulu turn edit on. Kemudian contoh pada pertemuan 1 saya akan buat misalkan assignment, add activity and resource. Kita buat assignment dengan nama tugas kelompok, misal research DevOps tools. Mungkin ini adalah instruksi lainnya. Kemudian ini mungkin ada activity instruksinya, semisal 1 dalam format PDF misalkan, 2 mungkin set tools pada fase, misalkan pada seluruh fase. Ini contoh saja, dan lain-lain. Oke, ini kalau ada dalam bentuk file untuk instruksinya. Nah, ini ketersediaan, nanti silakan diatur sesuai kebutuhan. Ini tipe submissionnya, kemudian ini besarannya kita biarkan saja dulu default. Nah, yang penting adalah di sini group submission setting. Ini diklik, klik yes. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini, require group to make submission. Gitu. Kalau kita mau maksa untuk harus disubmit dalam bentuk grup gitu ya, tapi dengan atas pun sudah, jadi ada tombol submit untuk grup. Kemudian ini ada group for student group. Nah, ini dia. Nah, kita klik. Nah, ini yang tadi disebutkan sifatnya untuk memfilter ya grup-grup yang mana yang dibuat untuk pengumpulan tugas kelompok kecil. Nah, dengan begini nanti assignment setelah dirilis ya, tugasnya akan dilihat oleh mahasiswa cukup ada anggotanya yang mengumpulkan gitu. Nanti dia akan dianggap sebagai tugas bersama gitu. Oke, ini sudah, kita coba kembali save and return to course. Oke, secara sepintas kita coba lihat hasil dari yang sudah kita buat. Nah, assignment ya tidak ada bedanya gitu, namun nanti ada perbedaan mencolok ketika di dalam. Saya coba klik. Nah, di sini kalau kita lihat hide from student, ini no, grupnya 1. Ini karena memang ini ya di separate group ya, by grup-grup masing-masing ya, grup ini dan sebagainya. Nah, ini kalau kita pilih yang grup 1 karena dia masuk ke dalam kelompok kecil tadi. Nah, ini ada 9 grup ya, ada 9 grup, yaitu grup regular 1 sampai 9 itu. Nah, ini sudah ya sesuai dengan deskripsi di sini ya. Ini pengaturan student submit in group ya, ini diaktifkan. Jadi si user ngirimkan ya dalam bentuk member di grup tertentu gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin itu bisa diterapkan untuk tugas kelompok Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.